Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara penggunaan kapur dolomit dan pupuk ZA pada tanaman hias. Nah, seperti teman-teman lihat di sebelah kanan saya ini ada tanaman keladi dari jenis Red Star, dan sebelah kirinya adalah tanaman keladi bercak merah. Kedua tanaman ini sudah dewasa ya, sehingga sudah rimbun seperti itu. Buat teman-teman yang pengen mendapatkan tanaman keladinya serimbun tanaman-tanaman yang depan saya ini, bisa cek ya di playlist tanaman tentang keladi, yaitu cara agar tanaman keladi daunnya rimbun dan lebat. Nah, di video kali ini saya tidak akan bahas tentang pemupukan makro ya, yaitu NPK yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman keladi agar rimbun dan selebat ini. Tapi saya akan berikan cara teknik pemupukan unsur hara sekunder. Jadi bukan makro atau primer, tapi sekunder, yaitu unsur apa? Yaitu ada amonium sulfat, ada kalsium, ada potasium dan lain sebagainya. Semua itu akan saya berikan dari pemupukan pupuk ZA dan juga pemupukan dari unsur kapur dolomit pada tanaman keladi. Tapi selain itu juga tanaman-tanaman hias yang lainnya seperti alocasia, lalu calathea dan lain sebagainya. Oke, yuk langsung aja. Nah, kita deketin yuk. Tempatnya semakin sempit ya, jadi mungkin agak mepet nih. Nah, karena tempatnya sempit, maka saya cuma memperlihatkan bagian bawahnya aja ya, bagian dasar dari media tanam masing-masing, yaitu keladi Red Star dan keladi bercak merah, agar bisa muat ya untuk ruangannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa semua tanaman hias saya itu mempunyai terdiri dari media tanam sekam bakar dan pupuk kambing. Nah, sekam bakar itu mempunyai pH tanah yang lebih stabil atau cenderung tinggi, tapi tidak sampai di mana kondisi basah, yaitu di angka di atas 7 ya nilainya, yaitu 8 ke atas. Nah, lebih detailnya kita cek yuk untuk pH pada media tanam yang saya pakai. Ini saya menggunakan Triway meter ya, yaitu bisa mengecek dari tingkat kebasahan media tanam, lalu tingkat pencahayaan, dan satu lagi adalah pH. Ini bisa dibeli toko saya juga ya, silakan kalau mau order via WA 0812 8724 7041. Nah, sekarang kita langsung aja yuk. Penggunaannya cukup mudah, yaitu cukup ditusuk sampai ke dasar di bagian media tanamnya, tapi jangan di tengahnya ya, nanti kena akar. Jadi cukup di samping bagian potnya. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Kita cek untuk pH-nya berapa. Nah, itu ya. Untuk tingkat kebasahannya itu di moist ya. Di tingkat kebasahannya moist atau cukup lembab karena tanamannya tadi habis tersiram hujan. Lalu kita geser ke light. Nah, itu di angka pencahayaan tadi saya taruh di teras, jadi tidak terlalu terang. Lalu kita geser lagi ke pH. Nah, ini lihat di bagian pH jarumnya itu di angka 7. Jadi untuk tanaman yang normal yaitu di angka 6 sampai 7, lebih tepatnya di 6,5 sampai 7. Jadi untuk pH media tanam yaitu sekam bakar pupuk kandang itu cukup bagus ya, stabil di angka 7. Beda dengan media tanam yang menggunakan unsur tanah, lalu misalkan kompos dan sebagian pupuk kandang, itu pH-nya cenderung lebih rendah, misalkan bisa di angka 6 ke bawah. Dan seperti kita ketahui bahwa pH media tanam di bawah 6 itu sifatnya asam. Nah, di bawah angka 6 dan juga di atas angka 8 itu penyerapan nutrisi untuk tanaman
itu tidaklah sempurna, sehingga ada beberapa bagian nutrisi yang tidak terserap sempurna ke tanaman kita di pH 8 ke atas dan juga 6 ke bawah. Lalu saya ingin memberikan kapur dolomit. Kapur dolomit itu mengandung kalsium dan magnesium yang sangat berguna untuk pertumbuhan tanaman hias kita, yaitu nutrisi sekunder. Lalu juga pupuk ZA, ini ya, pupuk ZA yang mengandung nitrogen tapi lebih rendah kandungannya daripada urea. Kalau urea itu nitrogennya lebih tinggi, jadi cocok untuk tanaman yang masih anakan sampai remaja. Dan untuk ZA itu nutrisi nitrogennya lebih rendah dari urea, jadi cocok untuk tanaman remaja hingga dewasa. Lalu yang kedua, ZA juga dapat menurunkan pH tanah. Misalkan di mana kondisinya terlalu basah, maka bisa menggunakan ini. Tapi untuk dolomit itu sifatnya dapat menaikkan pH tanah. Misalkan terlalu asam, bisa dinaikkan pH-nya. Misalkan pH-nya asam di bawah angka 6, penggunaan pupuk dolomit ini bisa dinaikkan di angka 6 sampai 7. Nah, kalau udah pH tanahnya stabil, apakah bisa digunakan? Bisa ya. Jadi nanti saya akan menggabungkan pupuk ZA dan juga kapur dolomit, di mana kedua sifat kedua bahan ini menaikkan pH dan ini menurunkan pH. Jadi kalau kita gabungkan, maka cocok untuk penggunaan pada media tanam yang pH-nya normal. Nah, langsung aja ya. Ini saya sudah siapkan air 5 liter. Lalu saya akan berikan untuk dolomitnya berapa, yaitu 1 sendok makan ya. Ini kapur dolomit ada 2 pabrikan, yang satu petrokimia dan yang satu kujang. Kalau petrokimia lebih ke agak hitam ya untuk kapur dolomitnya. Kalau dari kujang biasanya agak putih, tapi sama-sama bagus sih, sama-sama bisa dipakai. Nah, ini 1 sendok makan kita masukkan ke dalam air 5 liter, lalu kita aduk ya. Nah, untuk pengadukan dari pupuk dolomit ini itu diaduk minimal 3-5 menit, karena efek dari dolomit ini harus benar-benar mengikat ke air. Nah, sekarang kita aduk ya sampai 3-5 menit, kita tunggu. Nah, oke guys, ini saya sudah mengaduk selama 5 menit. Kalau udah, saatnya kita memberikan pupuk ZA ke dalam larutan dolomit ini. Nah, ini pupuk ZA-nya ya, hampir sama sih bentuknya dengan urea ya, tapi kandungannya beda. Nah, ini dia guys, pupuk ZA-nya saya berikan setengah sendok makan aja ya. Sama seperti pemberian pupuk NPK ke air 5 liter, yaitu setengah sendok makan. Nah, itu dia setengah sendok makan, kita masukkan. Kalau udah, kita aduk kembali ya. Untuk ZA dan dolomitnya kita aduk sampai rata. Pemberian dolomit dan ZA ini bisa diberikan ke tanaman hias kita 3-4 minggu sekali, yaitu diselingi dari pemberian pupuk NPK ya, yaitu sebagai pupuk makro atau utama. Kalau pupuk NPK kan biasanya saya berikan itu panduannya adalah seminggu sekali. Nah, pada minggu ketiga kita tidak usah memberikan NPK ya, cukup memberikan dolomit dan ZA ini ke tanaman-tanaman kita, seperti itu ya. Jangan lupa juga diberikan pemberian dari pupuk organik, itu sangat penting juga, yang mengandung hormon pertumbuhan auksin, gibralin, sitokinin. Itu cocok ya. Nah, kalau udah larut seperti ini, kita berikan ya ke perakaran atau kita siramkan seperti ini. Nah, itu kita berikan sekitar setengah gelas ya. Lalu untuk tanaman keladi bercak merahnya juga kita berikan. Nah, oke ya, seperti itu aja untuk teknik pemberian kapur dolomit dan ZA-nya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua, agar tanaman hias kita di rumah semakin sehat dan rimbun.
Untuk hasilnya seperti apa ditunggu ya, sekitar 2-3 minggu ke depan untuk tanaman hias kita apakah semakin subur atau tidak. Semua akan review kembali ke teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.